Nah, sekarang yang kalian pelajari tadi tentang deep structure dan Christ Center, kira-kira apa yang kalian dapat tadi? Yohanes 3:30. Helmi. Apa? Yohanes membuka jalan untuk Kristus. Oke. Risman, kerendahan hati. Salvat, ini Rahmat, kosongan diri. Ini Marsha, kerendahan hati Yohanes. Ini Happy, Yang sebenarnya dia tahu bahwa Yesus itu adalah yang menggenapi. Jadi kalau tadi di deep structure-nya kita banyak singgung tentang ini ya, pengosongan diri tadi ya, triple X itu. Oke. Nah, Christ Center-nya tadi kalau sesuatu 18 misalnya ya. Nah, Kiril, apa yang dikatakan oleh Kiril? Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Kiril ya. Baca Sofi. Ya. Ia menyingsangkan murid-muridnya karena masih saja menemukan hal-hal yang remeh dan tersinggung oleh hal-hal yang tidak semestinya. Dan karena belum mengetahui dengan pasti siapakah dan dari manakah Immanuel itu, karena bukan karena perbuatan-perbuatannya katanya yang akan membuat dia dikagumi, dan bukan pula karena lebih banyak orang yang dibaptis olehnya. Maka ia akan melampaui kehormatanku, melainkan ia akan memperoleh kemuliaan yang besar seperti yang layak bagi Allah. Karena ia harus terus bertambah besar kemuliaannya, dan oleh mujizat-mujizat yang ditambahkan setiap hari, ia akan terus bertambah besar dan akan terus memancarkan kemuliaan yang lebih besar lagi kepada dunia. Sedangkan aku akan terus merosot dan tetap berada pada ukuran yang ada padaku, dan tidak merosot dari apa yang telah dikaruniakan kepadaku, dan tidak akan merosot dari apa yang telah dikaruniakan kepadaku, dan tidak akan merosot sampai pada tingkatan yang lebih rendah lagi daripada dia, yang akan terus bertambah besar kemuliaannya, atau Yohanes Pembaptis. Dan inilah yang ditafsirkan oleh Yohanes Pembaptis kepada kita. Tetapi pembicaraan kita akan berkembang dengan baik melalui contoh-contoh yang memperjelas apa yang telah dikatakan. Biarlah sebuah tiang yang panjangnya 2 hasta ditancapkan di tanah, misalkan di depannya terdapat sebuah tanaman juga yang hanya mengintip di atas tanah, panas hijau ke udara, dan selalu mendorong ke ketinggian yang lebih tinggi oleh kekuatan yang tak kenal lelah dari akar-akarnya. Jika kemudian seorang dapat menyuarakan pada tiang panjang tersebut dan kemudian mengatakan tentang dirinya sendiri dan tetangganya tanaman itu, yang harus bertambah tetapi aku berkurang. Orang tidak akan beranggapan bahwa hal itu mengindikasikan kerusakan pada dirinya sendiri, atau bahwa ukuran yang sudah ada akan terpotong, tetapi hal itu akan menegaskan hanya dalam hal itu saja yang ditemukan lebih kecil dari apa yang terus bertambah.
Terus? Sekali lagi Anda dapat mengambil contoh yang serupa dengan yang satu ini dan anggaplah binatang yang paling bintang-bintang yang paling terang berseru kepada matahari. Ia harus bertambah tetapi aku berkurang. Karena sementara dalam kegelapan malam yang pekat, kedalaman atmosfer menjadi gelap, orang mungkin mengagumi bintang pagi yang memancarkan cahaya keemasannya dan mencolok dalam kemuliaannya yang sempurna. Tetapi ketika matahari sekarang memberitahu akan terbitnya yang menyinari dunia dengan cahaya yang sedang, bintang itu dikalahkan oleh bintang yang lebih besar. Nah, lihat itu analoginya ya. Terus? Dan memberinya tempat untuk maju sedikit demi sedikit, dan bintang itu juga mungkin mengucapkan kata-kata Yohanes yang berada dalam keadaan yang sama, dan yang ia katakan bahwa ia sedang bertahan. Oke. Jadi kalau menurut Kiril, Yohanes yang menjadi transisinya ya, yang memberikan transisinya, itu bukan tanda kegagalan atau hilangnya kemuliaan. Tapi justru bukti keberhasilan misinya adalah mempersiapkan jalan bagi Kristus atau jalan yang lebih besar. Nah, ya. Jadi Yohanes itu nggak gagal, tapi justru berhasil. Kiri menjelaskan hal ini melalui analogi tadi, bintang fajar yang sinarnya cemerlang sebelum fajar menyingsing. Bintang kan, malam-malam kan. Ya toh? Tapi begitu fajar menyingsing, bintangnya kelihatan lagi kan? Ngerti nggak kali ini? Saya ngomong apa, ngerti nggak? Bintang, malam tuh cemerlang. Begitu fajar menyingsing, nah kelihatan. Ya, bintang fajar sinarnya cemerlang, tapi sebelum fajar menyingsing, sebelum matahari terbit. Ya. Tapi cahayanya seolah dikalahkan atau dilampaui, bukan dipadamkan oleh cahaya matahari. Jadi bintang itu tetap bercahaya nggak? Tetap, cuma sudah ditutupi oleh cahaya matahari, yaitu Kristus. Jadi cahayanya Yohanes tetap ada, bukan meredup, cuma ditutupi. Ya, cahayanya seolah dikalahkan atau dilampaui, tapi bukan dipadamkan oleh cahaya matahari yang jauh lebih mulia saat terbit. Jadi kalau misalnya fajar dan menyingsing, cahaya bintang-bintang itu ya udah nggak kelihatan. Ya kan? Coba kamu lihat di langit, nggak bisa lihat bintang. Tapi bukan berarti nggak ada bintang atau nggak ada cahayanya. Nah, itu analogi dia ya. Nah, itu sama seperti antara Yesus dengan Yohanes. Sehingga dia menekankan aspek non-kompetisi nih dalam rencana ilahi. Peran Yohanes memudar bukan karena ia tidak penting, tetapi karena terang yang sesungguhnya telah datang. Nah, itu dia. Terang yang sesungguhnya itu sudah datang. Nah, ini mencerminkan satu teologi penyempurnaan di mana hukum Taurat dan para nabi ya ini diwakili oleh Yohanes sebagai puncaknya. Maka Yohanes Pembaptis itu Yohanes sebagai nabi puncak, nabi terakhir. Bukan Muhammad sih. Gitu kan. Tapi Yohanes Pembaptis. Jadi kalau di kita di Kristen, teologi Kristen itu siapa nabi terakhir? Yang mewakili seluruh hukum Taurat dan para nabi. Siapa puncaknya? Yohanes Pembaptis, yaitu sebagai nabi yang terakhir. Ya. Oke. Nah, ini bukan Yesus, maksud saya nabi manusia ini kan ada Maleaki ya kan. Setelah Maleaki 300 tahun tuh gak ada nabi. Habis itu datanglah Yohanes Pembaptis sebagai penutupnya. Itu maksudnya ya. Nah, jadi di mana hukum Taurat dan para nabi menemukan penggenapan dan kesempurnaannya dalam anugerah dan kebenaran yang dibawa oleh Yesus Kristus. Gitu ya. Ini yang dikatakan oleh Kiril. Kemudian Yohanes Chrysostomos, ini agak panjang lah ya. Kita baca aja. Nah, bagi Chrysostomos,
perkataan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3:30 ini fungsi sebagai peringatan pastoral yang tajam mengenai bahaya destruktif dari keinginan akan kemuliaan duniawi. Tadi yang seperti kita pikirkan kan, Yohanes tidak mementingkan apa? Iya, egoismenya atau kemuliaan duniawinya. Nah, ini seperti kayak Krisostom. Satu ambisi yang bisa merusak orang ya dan gereja. Nah, kalau ada filodoksia, ya, filodoksia artinya lebih mencintai kemuliaan duniawi. Nah, ia mengaitkan kecemburuan ditunjukkan oleh murid-murid Yohanes dalam konteks naratif ayat ini langsung kepada akar dosa keangkuhan manusia yang mengingatkan pada kejatuhan di Taman Eden. Ya kan? Manusia jatuh karena apa? Akar dosanya apa? Keangkuhan manusia ingin jadi seperti Allah, gitu. Sebagai penawar spiritual terhadap penyakit kesombongan ini, Chrysostomos menekankan pentingnya secara sadar mengkontraskan kemuliaan dunia yang fana dan sementara dengan kemuliaan surgawi yang kekal dan berbobot. Ya, 2 Korintus 4:17. Sehingga kerendahan hati radikal dicontohkan oleh Yohanes Pembaptis di sini, yaitu kesediaannya untuk berkurang demi Kristus, ini menjadi jalan yang sangat penting, esensial untuk ditempuh untuk memperoleh satu kebenaran sejati di hadapan Allah. Ya, jadi Chrysostom melihat Yohanes Pembaptis ini kayak semacam memberikan contoh ya atau penawar spiritual terhadap penyakit kesombongan ini. Ya, ular itu jatuh karena sombong, iblis itu jatuh karena sombong. Begitu juga dengan manusia. Ya. Nah, penawarnya Yohanes Pembaptis ini. Dia bersedia makin berkurang demi Kristus. Kalau murid-muridnya belum ini. Ya, murid-murid Yohanes, murid-murid Yesus itu belum. Oke, nah sekarang bagaimana kita lihat mensintesis atau sinerginya ya. Yohanes 3:30 ini kan mengungkapkan paradoks kenosis. Ini deep structure-nya ya kan. Tadi ya. Penurunan diri Yohanes sebagai representasi hukum Taurat. Nah, ini deep structure-nya. Lalu ayat krisosentrisnya ini, Yesaya 40 ayat 3 dan 5 menegaskan peran Yohanes sebagai suara yang berseru untuk mempersiapkan jalan bagi kemuliaan Tuhan. Oke? Kiril tadi kan pakai analogi, ada analogi apa? Tiang kayu dan tanaman kan. Nah, ini menjelaskan bahwa hukum Taurat tidak dihapuskan, tetapi dilampaui oleh pertumbuhan kekal Injil. Sebagaimana tanaman kan tadi, kalau kita baca tadi, Sofia baca, tanaman tuh melebihi tinggi tiang, ya kan? Kita tanam apa itu misalnya, bahkan ini tanaman-tanaman itu udah melebihi tinggi gedung yang ada. Dulunya kecil, ya apalagi tanaman yang merambat itu ya, itu bisa lebih tinggi daripada tiangnya. Nah itu analogi tiang kayu dan tanaman. Ini menjelaskan bahwa hukum Taurat tidak dihapuskan, tetapi dilampaui oleh Injil. Sebagaimana tanaman melebihi tinggi tiang, demikian Kristus sebagai penggenapan melampaui simbol-simbol perjanjian lama. Ya, nah gereja dipanggil untuk hidup dalam transisi ini, menghormati akar iman Yahudi tanpa terjebak dalam formalisme, tetapi bergerak menuju kepenuhan Kristus. Nah, kira-kira kalau dari paragraf ini yang kamu pelajari di sini apa? Kita harus paradoks kenosis, ya, seperti Yohanes, ya, yang memberikan jalan gitu kepada Kristus. Oke? Nah, kita dipanggil juga seperti itu, bergerak maju menuju Kristus. Ya, misalnya lagi, ia harus bertambah. Ini kan merujuk pada kemuliaan Kristus yang mencapai puncaknya di kayu salib dan kebangkitan. Tadi kalau kita baca Kolose 1:18, Kristus itu adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga segala sesuatu berpusat kepadanya. Ya, nah Krisostom menekankan bahwa kecemburuan murid Yohanes mencerminkan kegagalan melihat salib sebagai klimaks kemuliaan ilahi. Analisisnya tentang keinginan, karena ada keinginan kemuliaan dunia, inilah yang mengingatkan kita nggak bisa mencapai Kristus. Gitu ya. Nah, mengingatkan gereja untuk tidak menjadikan pelayanan sebagai ajang kompetisi, tetapi medan pengorbanan di mana pengurangan diri
ya, ini di Kringsing adalah jalan menuju pemuliaan Kristus. Ini Yohanes tadi, ada Kolose 1. Jadi Kolose 1:18 menegaskan kita berpusat kepada Kristus. Gimana caranya? Ya melalui medan pengorbanan. Ya, atau ia harus bertambah, aku makin kecil. Nah, ini yang ditekankan oleh Chrysostomos. Penghalangnya apa? Kesombongan tadi. Ya. Oke. Nah, atau kita tulis seperti ini. Yohanes 3:30 kan mengekspos akar dosa manusia, ya kan? Keinginan untuk diakui kan. Kejadian 3:5. Nah, kamu kaitkan dengan Chrysostom. Tadi dia mengaitkan kecemburuan murid Yohanes dengan kecenderungan ini. Ya kan? Atau Filipi 2:3-4. Harus menganggap orang lain lebih utama. Nah, disinilah atau Kiril ya, analogi bintang dan matahari itu tadi. Bintangnya makin nggak kelihatan, hanya matahari. Nah, ini kan misalnya ada Kiril ngomong seperti ini, kan sama dengan tadi mana? Kejadian 3 ya, keinginan untuk diakui gitu. Atau Filipi 2:3-4. Nah, ini kan menjelaskan tentang apa? Gereja haruslah bersifat apa? Rendah hati, ya kan? Gereja bukan sumber terang, tetapi pantulan. Kemuliaannya hanya berarti saat merujuk pada Kristus sang matahari kebenaran. Oke? Nah, itu kayak gini-gini contohnya. Jadi kamu bebas ya. Maksudnya bebas dalam pengertian ikuti sinergi itu antara apa yang sudah dijelaskan di sini kamu kutip, apa yang sudah kamu jelasin di Christ Center, ayat-ayatnya kamu bisa pakai, dan tambahin deep structure-nya dari sini. Ya. Nah, itu terus nanti kamu lihat di sini, habis itu kamu rumuskan konsepnya. Ya. Konsepnya apa nih kira-kira? Kalau kita bisa simpulkan. Jadi ini bukan sekedar kerendahan hati, tetapi satu manifest teologis yang mengatur ulang seluruh paradigma iman kita. Dari hukum kepada anugerah, dari manusia kepada Kristus, ya kan? Dari pengosongan diri kepada kesempurnaan, dari kemuliaan palsu, kemuliaan salib. Nah, Kiri dan Chrysostom juga melihat, ya gereja inilah pantulan tadi. Ya, bahwa kesusahan sejati terletak pada kepenuhan Kristus yang bertambah, bukan pada angka, pengaruh, atau pengakuan duniawi. Nah, ini kira-kira menjadi doktrinnya. Doktrinnya apa dong? Nah, doktrinnya apa? Kita harus bergerak dari apa? Manusia kepada Kristus, dari hukum kepada anugerah. Ya kan? Dari tadi. Dari pengosongan diri kepada Kristus. Aku makin kecil, Kristus makin besar. Ini bukan soal hanya kerendahan hati gitu. Tapi pengosongan diri menuju kepada Kristus. Ya kan? Nih. Dari manusia ke Kristus. Oke. Terletak kepenuhannya kepada Kristus. Ya, jadi gereja dipanggil untuk menjadi suara yang diam, juga dalam kebiasaan diri sendiri ada terang Kristus tak tertutup. Oke. Nah, apa refleksinya dong? Personal kitanya yang kita bisa renungkan di dalam hati. Nah, tentu ini kan jelas menghantam ego kita kan. Ya kan? Aku rela berkurang nggak? Atau kita mau memaksakan kehendak kita nggak? Oke? Nah, lalu apa aplikasinya? Misalnya, kita lihat di sini, ya perbuatan melayani, ya kan? Memberi tanpa mencari validasi ya, keperhatian publik. Misalnya itu. Oke? Lalu apalagi di sini? Kita bukan kompetisi, tidak terperangkap dalam mentalitas kompetisi, ya. Nah, ini kamu baca aja ini contoh-contohnya. Nah, lalu apa anagogiknya atau kekudusannya? Coba baca, Helmi. Berkurang ini yang kekudusan sih. Iya, jadi pada akhirnya apa? Iya,
Pada akhirnya ini yang dikasih Yohanes ini jalan menuju iya, puncaknya di situ. Terus dalam kategori Istek, jalan ini berfungsi sebagai persiapan fundamental di kebenaran akhir zaman. Karena orang percaya akan mencapai visi dan pengenalan yang sempurna, melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Yohanes 3 ayat 2, tidak tinggalkan ketaatan dan peninggalan di diri, masa kini merupakan batu penjuru yang berkontribusi pada pembangunan kekudusan yang paling utama. Di mana gambaran yang kemudian muncul dalam diri kita akan disempurnakan sepenuhnya. Tidak ada. Secara analogis, Kristus adalah pada besar bagi transformasi ini. Kematian harian terhadap diri sendiri, orang percaya berpartisipasi dalam realita kebangkitan dan budaya Kristus yang terus bertumbuh. Mana dicontohkan dalam lupa dan antisipasi kebangkitan final kemudian abadi bersamanya. Iya. Jadi kalau analogi ini lebih kepada bagaimana kita lihat penyempurnaannya ke depan. Jadi kamu lihat di sini berkurang menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, itu intinya. Oke. Lalu setiap tindakan ketaatan atau kenosis itu adalah batu penjuru yang berkontribusi pada pembangunan kekudusan yang sempurna, yang paripurna. Jadi arahnya adalah ke eskatologi. Ini yang dapat. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalian ya. Ini kan saya suruh kalian, ini email ya. Oke. Oh, ini baru sampai 2 ya. 1 dan 2. Ini ambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 15. Oke. Ini tentang kok cuma ini? Hah? Apa kamu udah kumpul? Soalnya dekat di sini dekat. Hah? Dekat di sini di kelas. Enggak dengan kawan kirim pas dengan itu. Oh, kan hari ini bisa kirim kan? Oh, maksudnya cepat gimana? Kalau misalnya udah dekat diri itu, misalnya kalau aku selain udah kita bisa lagi. Oh, sampai malam kok. Ini, oke, ini 2, ini yang kamu kerjakan. Hah? Kamu ganti lagi. Jadi yang mana? Yang mana yang ayat ini yang kamu pakai? Jadi pakai ini. Oh. Oke, misalnya kalau ini pun adelphoi, stekete 1, 2, ya kan? 2 klausa. Lalu dia punya anak as. Ini anaknya, anak dari pratete. Ya kan? Nah, ini klausa as, ada edidas tt dijelaskan oleh ini namanya dia ini kan adverbial, ya kan? Ingat spoma lagi, subjek, predikat, objek, modifier, adverbial, ya kan? Ini adverbial menjelaskan ini. Ini anak kalimat dari klausa ini, dari ini ya. Jadi ada 2 klausa utama, 1, 2. Klausa yang kedua punya anak as. Nah, ini anaknya. Nah, anaknya ini dia. Oke, dia punya 2 modifier ini.
Nah, kamu terjemahkan. Belum ya? Nanti dijelasin. Jadi misalnya eh, 2 Tesalonika ini TKT present apa misalnya gitu. 2 Tesalonika 2:15. Nih ada eh, TKT ini imperatif present. Nah, present apa? TT present juga. Kan present ada macam-macam. Apakah sedang berlangsung, atau ini akan datang, atau ini sudah lampau, atau ini sedang berlangsung tapi dimulai dari lampau, apakah ini iteratif, mengulang-ulang, atau genomik, ya macam-macam kan? Nah, kamu jelaskan ini present apa? Sedang terjadi sekarang. Sekarang lah kita berdiri, ya kan? Firm and hold, pegang tradisi. Paradosis. Paradosis yang apa? Nah, ini dijelasin lagi. Yang paradosis yang telah didaskete, ya, yang telah diajarkan. Nah, ajarkan ini auris. Auris itu berarti sudah diajarkan, iya, baik melalui firman, logo, maupun melalui surat, ya kan? Tuh, firman berarti lewat kataan, surat tulisan gitu loh. Nah, itu artinya. Oke, nanti kamu terjemahkan, terus buat itunya, isinya. Isi sintaksisnya berarti 2 klausa, ya. Diri teguh dan memegang teguh. Memegang teguh apa? Tradisi yang diajarkan melalui firman atau perkataan dan tulisan atau surat. Nah, gitu. Itu isinya. Terus nanti kasih konteksnya apa. Nah, lalu kamu cari. Misalnya di sini 1 Tesalonika, 2 ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nah, lihat ini misalnya Basilius ngomong apa. John Chrysostom ini yang banyak ya. Kamu bisa kutip beberapa bapak gereja ini sebagai eklesialnya nanti. Oke, eklesial dan data-data lain misalnya itu kamu bisa lihat di sini. Ini kok nggak ada. 2 Tesalonika 2:14. 15 kosong ya. Atau nanti kamu lihat paradosis. Klik kanan. Nah, ini bisa lihat di sini. Ya, ada kata paradosis, kata yang berhubungan di situ. Nah, ini ada hubungan 2 Tesalonika 3 ayat 6. Nah, ini, ya kan? Terus Kolose. Ini ada banyak nih hubungan 1 Korintus. Dari kata paradosis ini. Oke? Nah, ini kamu bisa lihat di sini. Nah, itu crash center-nya. Terus siapa lagi nih?
Nah, kalau tugas minggu 9 berarti sudah selesaikan lapisan 1 ya. Coba kita cek. Misalnya Chris Natalia. Oke, dari ayat apa ini? Lukas 6:31. Tentang apa Natalia nih? Lukas 6 ayat 31. Ini tentang apa? Oke, dan sebenarnya kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka ya. Kai katos, nih ya, kai poietete autois homois, ya, katos telete hina, poi antropoi, poiosin umin. Ini apa ini maksudnya? Ini nggak usah, ini salah mas. Kamu udah buat yang atas bener, malah bikin kayak gini. Ini malah salah ini. Ini maksudnya apa? Hina terus ini katos. Ini hina. Terus apa ini bawahnya? Ini kayak bentuk salib bener ya. Klausa utama. Hai. Nah, ini aja. Kamu mau bikin kayak gini dan ini salah. Kai artinya dan. Oke, coba lihat ya. Klausanya ada berapa ini? Coba lihat. Klausanya ada berapa? 1. Kalau maksudnya induk kalimatnya ada berapa? Hah? 1 ya kan? Nih, apa itu? POIET. Ya kan, Risna? Nah, tapi ada katos nih. Ini katos ini apa ini? Coba diparsing katos. Hah? Katos itu apa? Kamu parsing apa nih? Conjunction, subordinating kan? Nah, kalau ketemu conjunction itu berarti apa? Kembali ingat klausa tadi. Itu 4 ini, infinitive, participle, conjunction, relative clause. Nah, conjunction berarti dia membentuk apa? Dependent clause atau anak kali. Perhatikan. Siapa? Sarfat. Kamu lagi mikirin siapa? Nah, apa? Conjunction clause ini membentuk apa, Sarfat? Jadi saya punya indera keenam nih. Tahu? Okay. Conjunction clause membentuk apa? Anak kalimat. Okay. Itu benar. Anak kalimat dari apa ini? Anak kalimatnya namanya katos ya kan? Katos anak kalimat dari poie. Berarti kalau dia katos ini kan menjelaskan poiete kan? Nah, nama anak kalimatnya apa? Kayak kalian nanti punya anak kan dikasih nama kan? Nggak mungkin panggilnya he. Ya kan? Kasih nama anak. Nah, anaknya apa? Katos ini namanya apa? Nah, anaknya ini kan ada macam-macam. Ada klausa kata benda, substantive clause, adjectival clause,
ya kan? Adverbial clause. Nah, ada 3 ini. Jadi ini clause apa? Clause apa katos ini? Krisna. Krisna Talia. Ya. Nama clause-nya kamu tulis apa di sini? Katos, adverb of manner yang menjelaskan cara tindakan dan menunjukkan perbandingan antara dua situasi. Ya, ini menjelaskan katos itu cara perbandingan ya. Oke, tos. Poiete, autois homoios. Katos, nah ini dibandingkan perbandingannya. Tapi ini anak kalimat, ya kan? Jadi telete ini kata kerja, tapi sebagai anak dari poiete. Karena ini kata kerja, maka dia adverbial clause. Adverbial clause sebagai apa? Perbandingan, comparison. Ini kan ada katos. Ketemu? Inilah agak gede lah. Mata kalian nanti keluar. Oh, ya kan? Perbandingan tapi dengan katos. Apa nama klausannya? Adverb. Nah, kamu tulis nanti di situ, Risna. Ini adverbial clause, katos ini, katos bla 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 bla. Kan tadi ada contohnya kayak gini ya. Ada contoh saya. Klausanya apa tuh? Klausa utama, tulis di sini. Klausa 1 atau klausa utama ini. Klausa utamanya ini ya. Klausa utamanya ini. Oiete, autois, homoios. Ini klausa apa? Klausa utamanya kan? Nih. Nah, lalu klausa yang kedua, ini kan? Benar nggak? Klausa yang kedua kan? Tapi klausa kedua ini apa? Adverb atau anak kalimat perbanding. Nah, kalau ini poiete ini klausa utama atau induk atau independent clause, ya kan? Nah, jadi si induk ini punya satu anak namanya katos atau adverbial clause. Oke, paham? Nah, baru nanti setelah klausa kamu masuk detailnya. Kayak gini. Kamu kasih dulu klausanya apa ini? Ya, klausa 1, klausa 2. Sudah, habis itu masuk detail-detailnya. Ekenon diparsing, terus kayak kemarin kayak latihan Yunani. Misalnya, poiete, kamu parsing. Kok nggak ada? Atas television. Udah, masih belum selesai semuanya. Tapi kamu sibuk bikin ini sih. Kan? Oke, itu eh, boleh, cuma nggak usah lah. Itu diagram aja. Kamu ikut-ikut saya salah jadinya. Oke, nah ini telete. Telete, OIET-nya mana? Oh, ini ya. Iya, ini belum. Oke, ini bantu jelasin ya. Nah, sekarang jelasin sih lari sana lari sini. Oke, OIET diagramnya. Diagramnya mana sih ini ya? Nah, OIET ini artinya apa? Kamu parsing.
ya kan? Nah, seperti ini. Kamu parsing, misalnya tadi saya parsing ini. Kenon, nah di parsing. Ausanin, ya, infinitif, aktif, present dari kata oksano, artinya bertambah, bertumbuh. Kamu jelasin. Ini menunjukkan apa atau menjelaskan apa. Paham nggak cara kerja? Hah? Nah, jadi tentukan dulu klausalnya apa. Misalnya klausa satu. Klausa satu itu kayak yang Risna itu berarti yang mana? OIET, autosomois kan? Nah, klausa yang kedua, katos, dan seterusnya. OIET, kamu parsing. Baru nanti kamu jelasin. OIET ini artinya apa? Imperatif present, aktif second person plural. Nah, kamu perhatikan, imperatif itu berarti perintah. Ya kan? Tuliskan, imperatif ini berarti perintah. Kalau present artinya apa? Perbuatlah, itu kan kalau diterjemahkan di RSV itu do, ya kan? Atau perbuatlah, poiete. Present apa? Sekarang, ya kan? Oke. Yang sifatnya itu progresif atau sekarang. Kerjakanlah atau lakukanlah. Kamu jelasin begitu, ya. Terus lakukanlah kepada mereka seperti homoios itu seperti ini, homoios seperti, ya kan? Seperti homoios itu artinya seperti yang tadi, yang kamu ingin diperlakukan, kamu perlakukan mereka seperti itu. Nah, itu maksudnya homoios itu. Ya. Jadi perlakukanlah mereka seperti itu. Nah, misalnya terjemahannya gitu. Seperti itu apa? Ini dia. Seperti telete kamu ingin, nah, masuk ke klausa yang kedua. Seperti kamu ingin, telete ya, kamu ingin, nah itu present kan? Jelasin present apa? Ya, kamu ingin supaya, apalagi di situ? Kamu ingin supaya hoi antropoi orang-orang, ya kan? Kamu ingin supaya mereka, ini kan hina, seperti ini. Ini berarti ada anak kalimat lagi ya. Sorry tadi ada anak kalimatnya hina ini ya. Jadi ini katos telete, terus telete-nya itu punya anak kalimat atau objek. Ini ya. Ini hina ini berarti jadi apa? Klausa apa? Namanya klausa substantif sebagai objek. Nih, substantif tapi sebagai objek. Mana objek? Nah, ada hina nggak? Ini dia ada. Sebagai objek. Kan kalau diagramnya ini kan di sini objek kan. Ya kan? Kamu ingin apa? Oh, hina ini. Ini anak kalimat nih. Kamu ingin supaya orang-orang berbuat kepadamu atau memperlakukan kamu. Nah, gitu. Oke. Jadi klausanya ada 3 malah. Ini 1, 2, 3. Ya, tapi ini anak dari ini. Kalau hina, anak dari katos, katos telete. Ya kan? Gitu. Nah, sudah jelasin klausa-klausanya begitu, udah kamu nanti tinggal bawanya parsing. Parsing jelasin, jelasin, jelasin. Yang sulit kan kamu harus paham ini loh, baca ini loh. Ya kan? Ya kan? Nah, kamu harus bagi. Pertama klausa dulu, habis itu baru kamu parsing. Setelah parsing kamu jelaskan sintaksisnya, habis itu terjemahkan. Jadi prosesnya kan ini. Ya, saya sengaja kalian bikin dulu, lihat contoh,
Bisa nggak ini? Nah, sih. Ya namanya belajar nggak apa-apa. Jadi dari klausa, kan saya selalu kasih klausa kan. Klausa satu, klausa dua, anak kalimatnya apa, intinya apa. Nah, habis itu parsing ya kan. Parsing itu berarti apa? Uraikan satu-satu kan. Seperti Krishna ini. Nah, dia udah benar, dia udah parsing. Nih, dia parsing ini. Nah, ini namanya parsing. Ya, parsing. Kan kayak di Yunani kan parsing. Dan parsing ya jelaskan. Misalnya kalau itu present, present apa. Lalu nanti terjemah. Empat ini. Seperti kayak PR dulu waktu kalian belajar Yunani itu loh. Cuma ini ada tambahan klausanya, ya. Tapi kan waktu itu udah belajar juga. Jadi bukan sesuatu yang harusnya membingungkan. Ya, diingat lagi. Oke, ini lapisan satu. Terus siapa lagi? Helmi. Helmi ayat ambil Markus 13, 33 ya. Coba baca Helmi. Indonesia dulu nggak apa-apa. Hmm. Indonesia ini hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Iya, setelah kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Oke, ini ayat yang bagus juga kayak tadi, ya. Satu ayat tapi caranya penting benar dulu lah. Benar dalam ya daripada banyak-banyak belepotan. Oke, coba Yunaninya, Helmi baca. Ya, BPT kurang besar ya. Nah, BPT argup apa? Argup nete kai prosekeste oidate gar pote ho kairos. Ya, coba sama-sama. BPT gar pote ho kairos. Oh, ada lagi estim. Ya. Hmm. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Ini kok bisa jadi ini di transliterasi ya. Ini BPT argup nete. Ya. Nah, kita lihat aja nih. Markus berapa tadi? 13 ayat 33. Oke. Nah, nih BPT argup nete. Ya, coba baca menurut sintaksnya gimana? Harus dari atas. BPT atau argup nete gar oidate uk Kairos, Estin, Pote. Ya. Nah, apa ya? Gimana? Berapa klausa di situ? Coba yang kamu kerjakan gimana ini? BPT. Oh ya, ini cuma parsing. Ya. Objek langsung, enggak kok objek langsung ini udah salah. Kairos akusatif. Oidate kata kerja plural dari kata tahu apa present tense-nya apa kan parsing aja udah keliru. Parsing itu kamu tinggal misalnya nih ya, kairos, noun, nominatif, maskulin, singular, tinggal copy aja gitu.
Hancur. Mana tadi? Kairos. Nah, akusatif singular. Oh, yang ini, yang ini. Oidate. Oidate kamu tinggal parsing apa tuh? Indikatif perfect. Nah, tuh. Ingat lagi perfect. Aktif second person plural. Ya kan? Parsing. Kamu parsingnya benar nggak ini? Kayak gini benar. Hah? Iya, ini kata kerja plural. Ya. Ini bukan parsing. Jadi kalau bukan parsing ini apa dong? Ngarang sendiri nih. Ya, jangan ngarang sendiri ya, suka-suka kamu. Kamu ikuti aja. Oidate itu apa? Coba, Kak. Enggak mau tulis apa nanti? Verb, indikatif, perfect, aktif, second person, plural. Dari kata oida, yang artinya tahu. Nah, lihat contoh. Nih, pronomina, demonstratif, akusatif, maskulin tunggal. Nah, jelasin, merujuk kata dia yaitu Kristus. Terus tadi auxane, infinitif, aktif present dari kata auxano yang artinya bertambah, bertumbuh, menjadi lebih besar. Kayak gitu loh. Makanya tuh baca contohnya udah dikasih. Ini kalian nggak pernah mau baca, dimarah-marah baru baca. Saya nggak, jangan tunggu saya marah baru komen itu saya udah males. Ya kan? Udah rutin aja setiap hari baca. Itu nggak ada ruginya kalian baca ini. Ada kalau kalian baca tiba-tiba jadi bodoh. Nah, harusnya tambah pinter kan. Jadi kalau kalian di sini di sekolah nih ya nggak mau cari pinter, cari apa? Cari jodoh. Nah, lalu cari apa? Cari ilmunya. Udah dikasih, baca. Lihat nih contohnya kayak gini. Gimana Bapak itu bikinnya? Oh, ini bikinnya parsing gini. Nah, ikuti. Ya. Kan makanya di instruksinya kan saya sudah sering ngomong. Baca, terus komentari. Yang kalian komentari itu cuma same. Tapi yang ini kamu nggak pernah komentari. Kan padahal saya kasih instruksinya gimana itu? Tuh. Hah? Baca. Tuh, lihat tuh. Contoh papernya. Terus berikan komentar analisis di WA Group. Baca artikel 4 lapisan makna. Terlalu kecil ya, nanti saya gedein ini. Nah, nah, tuh. Udah jelas loh? Kurang gede. Nah, gedein sekalian. Oh, udah nggak bisa. Tuh. Baca, pelajari contoh papernya. Contoh paper kan sudah ada contohnya. Atau artikel 4 lapisan makna. Nah, misalnya artikelnya ini. Nih, ini. Dari mana saya tahu kalian baca? Share-lah apa yang kamu ini berikan komentar ini. Tapi kan nggak pernah kalian komentari. Nih, nah, ya kan? Berikan komentar hanya 2 kali seminggu. Gak usah banyak-banyak. Kamu baca 2 artikel aja kalau ngerti. Kamu baca artikel ini, kalau ngerti, pasti kamu udah tahu cara kerjanya gimana. Nggak kayak gini nanti. Ini apa ini? Ya salah semua. Habis itu, oh masih mending. Tiba-tiba ada deep structure. Belum ada terjemahannya. Terjemahannya kok malah di atas ini. Nah, habis ini kamu harus terjemahkan.
Setelah terjemahkan, tulislah konteks historisnya, isi sintaksisnya, konteks historisnya kan gitu. Jangan tiba-tiba ini. Iya. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini. Misalnya ini berapa klausa? 1, ya kan? 2. Lalu gar ini apa? Anak kalimat dari 2 klausa ini. Maka dia taruh di sini, ya kan? Gar. Ini anak kalimat. Oke, sebab kamu tidak tahu ini 1 klausa. Jadi ada klausa 1, 2, 3. Nah, ini apa ini? Anak kalimat lagi. Objek kan? Objek dari anak kalimat dari oidate. Jadi ada berapa nih? 4. Klausa utamanya 2 ya kan? Ini punya anak 1. Ini gar. Lalu yang gar ini punya anak lagi namanya apa? Hah? Dia punya anak namanya apa ini? Ini Kairoestin. Gitu. Ya. Nah, ini klausa induknya BPT. Artinya apa? Berjaga-jagalah. Ya kan? Atau waspadalah. Si melihat di sini tentu diterjemahkan bukan melihat ya. Berhati-hati lah gitu ya. BPT. Berjaga-jagalah. Argupnete. Ya sama ya. Waspadalah gitu ya. Atau berjaga-jagalah. Ya. Terus benar nggak? 3-3 kan? BPT, Argupnete, dan Prosekeste. Kalau di Bizantin ada ya, kalau ini nggak ada. Garpote hokairos estin. Nah, berjaga-jagalah dan berdoalah kalau di Bizantin ya, di Nestor Al nggak ada. Jadi lihatlah dan berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan, kapan waktu telah tiba, kapan waktunya tiba. Oke. Nah, kamu tulis di situ, Helmi, ada 4 klausa. Klausa pertama apa aja? BPT. Klausa kedua, argupnete. Klausa ketiga, ini udah ringkas loh kamu. Kamu kan pilih ayat yang paling singkat kan. Ini kalau paling singkat salah lagi, ya, nggak lulus kamu ini. Gar, up, oidate, ya kan? Klausa keempat, hokairos, estin, pote. Nah, itu. Jadi kamu tulis di 4 klausa. Yang lain perhatikan ya. 4 klausa. Apa aja? 1, 2, 3, 4. Nah, ini klausa utama kamu jelasin. Klausa utamanya apa? Klausa utama kedua apa? Anak klausanya, anak kalimatnya apa? Anaknya apa? Gitu. Ya kan? Nah, baru kamu parsing. Klausa 1 kamu parsing. Klausa 1 apa? DPT, udah singkat gitu aja kan? Parsing. Coba parsingnya gimana? Parsing. Parsing itu berarti kamu uraikan. Oh, itu verb imperatif, present, aktif, second person plural. Nah, tinggal nyontek di Biberworks. Nah, baru kamu jelaskan. Itu imperatif artinya apa? Sinta. Kalau present, sekarang. Sekarang disuruh sekarang nih berjaga-jaga. Bukan nanti. Ya. Argupnete. Sama nggak? Imperatif, present, aktif, second person plural kan? Nah, sama. Perintah sekarang berjaga jaga. Gitu. Lalu klausa ketiga, gar, oidate.
Nah, oidate diparsing. Artinya juga. Gar itu menjelaskan apa? Sebab. Ya kan? Karena alasan dari berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Karena oidate tidak tahu, kamu tidak tahu. Nah, ini perfect. Perfect itu kan gabungan dari apa? Iya. Siapa yang ngomong? Itu. Hilang. Ya, ada apa? Oh, perfect itu udah ada. Apa? Perfect itu gabungan dari present dan audi. Ya kan? Nah, audisinya nih titik. Presentnya nih. Itu perfect. Nah, kata oidate kamu tidak tahu. Tidak tahunya itu perfect. Jadi tidak tahunya dari dulu sampai sekarang. Kamu tahunya, jadi tahu. Sekarang kamu nggak tahu. Kapan Tuhan datang. Ya kan? Jadi, data itu menekankan apa? Perfect itu ada intensif, ada ekstensif, ada sifatnya heuristik. Nah, intensif atau ekstensif. Kamu tidak tahu. Tidak tahunya itu menekannya dulu atau sekarang. Nah, dari awal kamu sudah tidak tahu sampai sekarang. Sekarang ini kayaknya ekstensif ya kan? Jadi tidak tahunya ya udah dari dulu sampai sekarang ini. Nah, tidak tahu. Dari sini tidak tahu, sekarang juga nggak tahu kapan waktunya tiba. Maksudnya kapan kedatangan Tuhan itu. Oke, nah terus kamu parsing lagi klausa keempat. Oh, kairos waktu. ST ini present apa ya? OT kapan? Oke, coba lihat lagi yang lain. Ini dibenahi ya. Pesan satunya. Saran jadi ini. Ini terus happy coba ini. Satu Yohanes 5:17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu ya, isinya ya. Oke, coba baca. Kita baca ini ya. 1 Yohanes 5:17. 1 Yohanes ya. 5:17. Oke, ini juga ayat yang bagus. Semua kejahatan dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut gitu ya. Coba baca. Pasa adikia. Oke, sekali lagi. Pasa. Oke, coba lihat dulu. Misalnya sebelum ke sintaksisnya, baca deh terjemahan lain. Misalnya, all wrongdoing is sin, but there is sin which is not mortal. Atau, all unrighteousness is sin, and there is sin not leading to death. Nah, LAI, semua kejahatan itu dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ini interesting ya. Oke. Nah, setelah itu, kamu lihat, masuk ke langkah kedua. Apa itu? Sintaksisnya, lihat diagramnya. Nah, misalnya ini, ada berapa klausa?
1, 2. Nah, happy. Ada berapa happy? Apa? Ya memang 2. Jadi mau berapa? 200. 1, 2. Ini gampang kan? Ada anak kalimat apa? Anak kalimatnya mana? Hah? Ini, pros ini. Karena panjang jadi anak kalimat. Ada anak kalimatnya? Ada klausa lain? Enggak, cuma 2. 1, 2. Induknya 2. Ada anak kalimatnya? Enggak ada. Ya, ini pros ini kan preposisi, bukan nggak bisa dipakai jadi anak kalimat. Yang bisa tadi kan 4 itu. Infinitive, participle, conjunction, relative pronoun, ya kan? Nah, ini ada nggak? 4 itu ada di sini. Masa ini adjective, pros ini preposisi. Ya bukan. Berarti ini cuma klausa, 2 klausa atau 2 induk kalimat. Nah, klausa yang pertama apa? Baca. Pasa adikia, estin hamar tia. Kamu tulis di sini klausa pertama. Klausa kedua, hamartia prostanaton u, ya kan? Estin. Itu klausa kedua. Oke? Nah, setelah tulis ini 2 klausa, satu ini, baru kamu langkah berikutnya apa? Parsing, adikia di parsing satu-satu. Semua estin, hamartia, pasa, hamartia lagi, prostanaton, ya kan? Lalu estin gitu. Nah, itu diparsing. Cuma parsing doang? Enggak, kamu harus bisa apa? Jelasin. Misalnya nih, adikia. Oke, jadi di sini pasa adikia hamartia estin. Ya, subjek, pasa adikianya sebagai subjek. Nah, waktu kamu jelasinnya ya, ini benar. Ya, nah, ini jadi kalau ada klausa ini subjek, nominatif subjek kan? Hamartianya juga subjek. Ini subjek, nominatif subjek ya kan? Nah, terus eh, misalnya ini estin, estin itu kamu parsing, itu predikatnya kan? Nah, jadi nominatif fungsi subjek ya. Adikia, eh, estinnya mana? Oke, nah estinnya ini indikatif present aktif, indikatif mood ya. Presentnya genomik. Nah, kamu menunjukkan ini kebenaran universal. Oke. Ya, fakta bahwa kejahatan adalah dosa, benar. Lalu adikianya, nah ini harusnya ikut semua ya. Jadi kayak gini. Pasa adikia hamartia estin. Oke, jadi ini di atasnya. Pasa adikia hamartia estin. Ya, benar. Lalu nanti ini klausa kedua. Iya. Klausa adikianya ini apa kalau di parsing? Nominatif. Nominatif apa? Oh ya, tadi sudah ya. Hamartia itu juga nominatif. Tapi nominatif apa? Predikat, benar. Ya. Menjelaskan atau mengidentifikasi subjek. Benar. Nah, gitu. Jadi ini hamartia. Nominatif predikat. Ya. Setiap kejahatan adalah hamartia, dosa. Tetapi hamartia, dosa. Oke. Nah, ini klausa kedua ya sekarang. Klausa kedua, independent clause lagi.
Kai estin hamartia upros tanaton. Oke, ini estinnya present yang sifatnya genomik, benar. Hamartia subjek. Nah, nih sekarang pros nih. Pros ini preposisi. Tanaton apa? Kalau di parsing. Akusatif kan? Nah, jadi kalau ada pros diikuti akusatif jadinya apa? Menunjukkan apa? Kamu mengatakan ini hasil. Apakah benar? Nah, cek di sini. Pros, preposisi. Preposisi halaman 160. Nah, coba kita lihat ya. Nih, pros. Pros. Ada kan? Nah, akusatif bisa purpose, partial, temporal, result, opposition, association. Nah, kamu tinggal pilih yang mana ini. Ada 6, misalnya, happy pilih hasil. Ya, coba kita lihat benar nggak? Ada dosa pros tanaton up, tidak kepada kematian. Nah, ya, atau tidak memimpin kepada kematian. Atau hasilnya tidak mati. Atau menuju kepada kematian, purpose. Spasial, temporal, result, opposition, association. Lebih tepat mana? Kalau hasil berarti harus diterjemahkan. Kamu terjemahnya ya. Setiap ketika ada dosa yang menuju kepada kematian. Kalau menuju berarti bukan hasil ya kan? Atau ada dosa yang tidak mendatangkan. Nah, itu baru hasil ya kan? Tapi kalau menuju arah ya kan? Atau tujuan kan? Benar nggak? Nah, sementara di sini menyatakan hasil. Ya kan? Dan tidak menuju atau tidak atau dosa yang tidak menghasilkan kan gitu kan. Nah, jadi bukan menuju. Kesini mendatangkan Hmm? saya kesini mendatangkan dasar itu. Tadi dikasih ingat lagi, saya kasihnya terjemahan itu mendatangkan. Iya, hasilnya tidak mendatangkan maut, tapi nanti terjemahan literalnya harus konsisten. Ya kan? Misalnya begitu. Jadi jangan ya kan tujuan kamu jelasin ini kan supaya dapat ini. Gitu loh. Jadi nyambung. Seringkali kan kalian nulis apa di sini, terjemahannya udah lain. Tidak tidak sambung gitu loh. Nah, kalau misalnya contoh kasus ya. Ini kalau misalnya Happy mengatakan ini hasil, berarti kan ada dosa yang menghasilkan kematian. Iya, yang tidak menghasilkan kematian atau yang tidak mendatangkan kematian. Nah, apakah itu hasil atau tujuan? Nanti ini tafsiran si Happy bisa saja berbeda dengan saya atau dengan kalian, ya. Tapi dia mengatakan hasil, ya pertahankan itu artinya hasil. Jadi ada dosa, nanti hasilnya tidak kematian. Nah, ya mungkin benar. Cuma terjemahannya di sini ada dosa yang tidak mendatangkan, ya kan? Itu karena kamu menjawab di sini pros ini hasil. Paham nggak ya saya ngomongin ini semua? Nenong, paham nggak Nenong? Oke. Nah, baru sintaktik kontennya. Oke, jadi kalau analisis sintaksisnya udah ngerti belum ini? Kan gampang ini ya. Nah, ini. Jadi ada dosa, ST ini ada dosa, yang U ini tidak mendatangkan kematian atau tidak menghasilkan kematian. Ya. Nah, oke, saya pikir ini hasil lebih tepat juga. Oke, ini terjemahan sudah. Sekarang ke isi sintaksisnya. Ya kan? Jadi kalau isinya kita akan ngomong apa ini? Yang ngomong ada dua klausa. Klausa pertama apa?
Ada dosa yang mendatangkan kematian. Setiap kejahatan adalah dosa. Lalu ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. Nah, itu isinya dua klausa. Jadi kamu tulis, mana yang kamu tulis? Tidak semua dosa akibat yang sama, yaitu kematian. Bukan kayak gitu. Ini kontennya berarti dua klausa itu. Jadi yang pertama apa? Klausa satu, ada dosa, setiap kejahatan adalah dosa. Klausa kedua, isinya ini. Nanti yang harus kamu jabarkan dua klausa. Ya. Konteks historis. Oke lah, ini perlu kutip ya. Buku-buku yang ada, pengantar-pengantar perjanjian baru. Nah, ini harus ada, misalnya, nanti ada referensinya ya. Apa? Deep structure. Oke. Sky Center. Yakobus, Roma, Yesaya. Ini George Haydock nggak usah pakai lah. Pakai Agustinus gitu ya. Ambrosius. Karena dia bukan bapak gereja. Gregory Agung, oke. Terus kasih analisis. Nah, kasih sinerginya. Satu paragraf panjang banget. Misalnya satu paragraf satu bapak gereja boleh. Di bapak gereja yang lain. Oke. Sekarang coba yang lain lagi ya. Saya mau cek ini Ika nih, mana Ika? Oke. Ini yang susahnya kalian itu loh. Sintaksisnya masih banyak salah. Oke, Yohanes 3:16 ini saya kira ayat yang kita sangat familiar. Coba baca Yunaninya aja. Yohanes 3:16. Oke, autos, gar, tidak pesen, monogene, ayo bacanya mencret. Ayo sekali lagi sama-sama. Ada yang nggak bisa ikut nih. Hoste, monogene, edoken, pas, o, istiwon, kita lihat anti diagramnya. Nah, gar hoteos ega pesen autos ton kosmon hoste edoken ton huion ton monogene hina hopisteo es auton pas apoletai me alak eke soel aionion. Nah, itu cara bacanya gitu kalau menurut
spomanya. Ini kan ada spomanya kan? Ini namanya subjek, predicate, objek, ya kan? Nah, nanti ada modifier, adverbial. Nah, kalau saya tanya nih, dari klausa dulu. Berapa klausa ini? Klausa utamanya ada berapa? Utamanya berarti induknya. IK. 1, benar? Benar. Benar? Risman, benar? Katanya 1. Klausa induknya 1. Hah? Marsha, benar? Induknya 2. Yang mana? Endogen ini klausa induknya. Kandong itu anak ya kan? Nah, yang saya tanya induknya dulu. 1. Iya. Apa induknya? Hotheos, gar, hotheos, egapesen, ton, kosmon. Sebab Allah autos ya, begitu. Ini ada autos lagi, ya kan? Begitu mengasihi ini dunia. Itu kalimat intinya. Nah, klausanya 1 yang induknya atau independent clause ya kan? Klausa utamanya. Nah, anak kalimatnya ada. Ada berapa di situ? Ada hoste ya kan? Kenapa kok itu disebut anak kalimat? Karena hoste ini conjunction. Ya kan? Nah, ini 1. Terus ada lagi? Hina. Kok disebut anak kalimat ini? Karena dia apa? Conjunction juga. Ya kan? Kamu tinggal klik. Betul kan? Oke. Berarti ada lagi? Hah? Loh, ini. Ini bukan. Ada lagi nggak? Ini? Hah? Bukan ya kan? Nah, jadi anak kalimat itu 1, 2. Jadi 3 klausa. Benar? Nah, ini anak, ini klausa, anak kalimat, ini juga anak kalimat. Tapi anak kalimat ini anak dari host T. Cucu lah. Host T-nya yang anak. Iya. Oke. Udah paham. Nah, sekarang induknya dulu kamu parsing. Kamu uraikan. Hotheos itu nominatif subjek. Egapesen ini auris. Indikatif auris. Nah, auris apa kira-kira? Auris itu lampau kan? Tapi kenapa kok Yohanes pakai auris? Nggak present aja. Berarti sekarang nggak lagi. Auris itu kan selesai di masa lampau kan? Sekarang nggak. Nah, berarti Allah mengasihi dulu, sekarang nggak lagi dong. Auris kan itu kan? Auris itu kan speknya simpel aja. Masa lampau, titik. Berarti Allah sekarang akan datang nggak mengasihi dong. Mengasihi. Tapi kok pakai auris? Berarti ini auris apa? Ikan. Kamu yang bikin kan nih? Ayo, auris apa kamu jawab di sini? Mana? Ini kamu bikin mana? Waduh, masih kayak gini nih. Aurisnya egapesen.
Bukan kayak gini yang saya minta. Auris apa? Nah, kamu cek ini ya. Kalian semua lagi cek di buku ini loh. Buku ini masih ada kan? Cek aja auris. Kalau di situ auris, auris ada banyak fungsinya. Nah, yang utama kan snapshot, ya ini titik gini kan. Tapi ada juga namanya kompleksif, ingresif, konsumatif, epistolari, proleptik, atau dramatik auris. Jadi auris yang mana ini? Lampau, akan datang, atau ini hanya titik aja, atau ini efektif auris, epistolari auris, atau ingresif. Auris yang bagaimana? Nih. Nah, kamu harus bisa jelasin auris apa ini. Ada 6, ya kan? Nah, nanti IK-nya harus bisa jelasin. Oke? Nah, lalu hoste, edoken. Ini auris lagi. Nah, ini sekarang kalimat yang ini, hoste, edoken. Satu. Lalu hina, ini satu. Ya, tapi sebetulnya ini ada anak kalimat lagi di sini. Sebagai subjek. Berarti ini anak kalimat pisteion. Pisteion itu participle ya. Nih. Jadi dalam hina ini ada anak kalimat lagi. Sebetulnya ya. Nah, jadi klausanya ya 1, 2, klausa hina, tapi di dalam hina ini ada anak lagi. Yang dimulai participle. Artinya setiap orang yang percaya kepadanya. Pas hopistion is auton. Setiap orang yang percaya kepadanya, ya kan, tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup. Nah, ini nanti tugasnya Ika harus kasih passingnya, tapi juga jelasin ya, kenapa kok ini auris. Nah, auris itu pakai love. Nah, artinya auris itu mengasihi itu adalah memang Allah itu benar-benar masuk ke dalam sejarah. Titik itu berarti ada waktu di dalam sejarah, yaitu dari sejak dulu. Kita nggak tahu kapan, nah itu auris. Dan dia mengasihinya sudah lengkap, sudah selesai. Nggak perlu ditunjukin lagi harus sekarang dan akan dah. Kalau ditanya, pasti nggak sekarang dan akan datang, dia akan mengasihi. Ya pastilah. Tapi kenapa kok Yohanes pakai auris? Mau menunjukkan ini. Allah mengasihinya itu sudah dalam sejarah dan sudah selesai mengasihi. Jadi dalam mengasihinya itu udah full, komplit. Berarti sekarang sampai akan datang dia tetap mengasihi. Nanti itu auris. Titik mengasihi. Nah, berarti waktu dia mau mengutus anaknya yang tunggal itu bagian dari kasihnya. Mengutus anak yang tunggal. Pokoknya kasihnya udah komplit, selesai. Gitu. Nah, itu auris. Ya, nah ini namanya, kalau kita terjemahkan, ini namanya kompleksif auris atau konstatif. Ya, itu nomor 1 itu. Kompleksif atau konstatif atau global auris. Ya. Termasuk dia mengutus, memberikan anaknya yang tunggal. Nah, memberikannya itu juga sudah dari
dalam rencana dia gitu. Itu auris. Ya. Nah, terus tidak binasa, tapi memperoleh hidup kekal, itu pakai present. Memperoleh hidup kekal itu present loh. Nggak pakai auris. Atau kalau apoletai binasa itu auris. Nah, kenapa satu auris, satu present? Ya kan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Apoleta itu auris. Tapi memperoleh hidup kekal, subjunctive present. Tidak binasa, subjunctive auris. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasanya itu di dalam kemahatauan Allah itu Allah sudah tahu ini tidak binasa dulunya. Tapi untuk memperoleh hidup kekal itu akan datang, masih present. Jadi tidak binasanya sini tidak binasanya. Jadi di dalam kemahatauan Allah, Allah sudah tahu tidak binasanya di sini. Tapi hidup kekal, present nih. Kalau sini ke sini kan berarti masih akan datang kan? Nah ini artinya keselamatan itu bukan Allah yang menetapkan kamu selamat nggak selamat. Nah kamu yang menentukan menerima anugerah itu atau enggak. Tapi kalau auris, wah bahaya. Kalau auris bahaya. Kita nggak perlu merespon lagi. Diselamatkannya udah dalam rencana Allah kan? Ya kan? Auris itu artinya udah dalam rencana Allah, termasuk putranya datang, mengasihi, menyelamatkan, itu dalam rencana dia. Makanya ampau. Oke? Nah, tapi kenapa kok memperoleh hidup kekal pakai dia present di sini? Hah? Memperoleh hidup kekal kok pakai dia present? Ya kan? Eke, soen, ayo gitu. Present. Apa kok present? Sementara apoleta tidak binasa ini apa? Auris. Memutus hedoken auris. Agapesen auris. Isteuen present. Ya kan? Auris saja kamu. Nih, saya. Nah, tahu bedanya enggak? Kalau Allah mengasihi, mengutus, yang tidak binasa, itu auris. Artinya apa? Artinya apa auris? Lampau, lampau, selesai, udah tahu. Dia bakal begini, begini, begini. Udah ditetapkan. Understand? Tapi kalau selamat, nah ini dia. Perlu beriman. Jadi belum di sini. Masih. Kalau di sini, lihat ke sini, lampau, lihat present, berarti itu akan datang. Jadi present ini artinya ini perlu menuntut respon. Allah nggak menetapkan siapa yang selamat nggak selamat karena tensisnya present. Nah, ini butuhkan respon. Coba kalau misalnya ini diganti auris bagaimana? Bahaya nggak? Sen. Auris juga. Memperoleh hidup kekal itu udah auris itu. Berarti Allah sudah menetapkan nih. Ya udah nggak usah iman lagi. Ya kan? Tetapi siapa yang binasa dan tidak, Allah dalam kemahatauan sudah tahu. Tapi yang memutuskan tidak satunya kita. Sama lah ya, kamu mau lulus dari tempat ini atau enggak kan kamu. Tiba-tiba nanti malam kamu kabur kan dari tahu. Ya.
Kamu yang memutusin. Usman. Kamu mau berhasil di sini atau enggak? Ya kan? Sama, kamu mau menerima Yesus atau enggak? Siapa yang memutusin? Iya. Makanya present. Oke. Jadi kalau kalian lihat sisnya itu sudah menolong nanti kamu menjelaskan deep structure-nya. Nah, sudah belajar tensi seperti ini, kamu jelasin nanti dalam deep structure. Deep structure itu kan asalnya dari mana? Pikiranmu kan dari terjemahan pausa yang kamu sudah gali itu. Nah, nanti Ika mungkin akan jelasin ini, Allah mengasihi manusia. Dan itu sudah ditetapkan, sudah selesai, kasihnya sempurna, ya kan? Dan itu auris itu berarti masuk dalam sejarah. Waktu, sejarah, lampau. Nah, itu auris. Coba kalau Allah mengasihinya misalnya pakai tensis lain, kata present misalnya. Berarti kesannya apa? Dulu dia belum ngasih, sekarang dia baru ngasih, baru dia sibuk putus anaknya. Ngerti? Ya kan? Oh, dunia jahat ternyata nih. Padahal sekarang aku ngasih siang. Padahal aku utusan. Nah, itu kalau present. Tapi kalau auris, udah dari dulu. Allah udah tahu. Dunia harus dikasih. Dan dia udah mengasihi dari dulu. Selesai. Itu auris. Ya. Coba kalau pakai present, ya gitu. Mengasihinya sekarang. Dulu mungkin Allah lihat-lihat aja nih. Dari aja manusia. Ya kan? Nah, sekarang baru dia utus. Itu kalau present. Jadi kalau kamu bisa baca teks sampai ngerti tensisnya, kan teksnya kamu lebih kaya kan. Jadi deep structure kamu udah dapet. Nah kalau kamu tuh baca gini-gini tuh ngerti. Makanya pelajari tensisnya. Kok auris ya? Kok nggak present? Nah, kok ini misalnya ini present, ini auris, ini nggak present. Nah, gitu. Apa bedanya? Sehingga di sini kamu akan dapat apa? Keselamatan hidup. Kalau itu nggak hanya Allah doang, dan peranan dari kamu. Kalau auris binasa ini setelah kamu gagal, ya kan? Binasa itu ada, dan itu auris berarti ada ini. Iblis jelas sudah masuk. Ya. Nah, itu kamu pakai nanti habis ngerjain ini apa? Deep structure. Ini deep structure-nya ini kalian ini ya. Meninggal pada kita tentang peristiwa penting dalam sejarah kesalahan manusia akan hasil misal. Oke. Nah, tapi kalau bisa jelasin yang Allah itu mengasihi manusia. Kamu bisa tambahin nanti. Kasih itu penuh lampau sejarah, ya kan? Dari hamba. Nah ini yang jadi unik kan. Sehingga kamu waktu ngerjain deep structure ini kan nyambung dari atas. Gitu. Ya, misalnya kayak contoh saya tadi. Ini kan Yesus bertambah, meningkat, Yohanes berkurang, menyusut. Ini prosesnya. Nah,
Terus saya ngomong di sini structure ya. Ini kecenderungan alami manusia untuk mencari pengakuan diri. Ya, kecenderungan karena taunya dari mana? Dari ini. Saya nggak pakai diagram ini. Nah, dari analisis klausa ini. Nih, isi sintaksisnya ini. Oke, keharusan. Nah, karena maka timbullah kata-kata ini. Absolut. Yesus makin harus nih besar. Berarti ini maksudnya apa? Superioritas absolut Kristus. Nah, kenapa kok saya bisa ngomong ini? Superioritas absolut Kristus. Karena saya sudah ngerti kata kerja apa? Harus tadi. Kata kerja apa? Sebuah keharusan ilahi. Atau ketetapan dalam rencana Allah. Nah, makanya saya ngomong, ini kan ketetapan rencana Allah, makanya saya ngomong gini. Yohanes, ya, dia memahami. Mana tadi yang ada kata rencananya? Memahami rencana ilahi. Mungkin di sini ya tadi ya. Yang memahami rencana ilahi yang mana? Sinerginya ya. Nah, misalnya kalau di deep structure ini tadi saya tahu Yohanes itu, oh ini kebenaran ilahi. Nah, ini rencana ilahi atau kebenaran ilahi. Ya kan? Jadi yang kamu tulis, yang kamu ngomong ini bukan ngarang bebas ya. Tapi dari pemahaman historis, pemahaman sintaksnya, begitu. Kenapa kok misalnya saya bisa tulis ini, dia membuka jalan, ya, dia tahu nih superioritas absolut Kristus, ini karena dari kata kerja day, terus dia tahu pemahamannya bahwa otoritas perannya sendiri hanya sementara, karya Kristus yang bersifat puncak, ya kan? Dia menolak tegas egoisme, mengutamakan kebenaran ilahi. Karena tadi saya udah baca klausanya di sini ada kata harus. Ini. Ini kan mutlak kan? Harus itu mutlak. Mutlak keharusan ilahi atau ketetapan dalam rencana ilahi. Sehingga waktu Yohanes menggunakan kata day, Yohanes Pembaptis ini ngomong, aku harus makin kecil, itu udah mutlak. Nggak bisa ditawar. Kristus harus makin besar, itu udah mutlak. Nah, artinya saya ngomong di sini, ya, penolakan tegas. Nah, ini kata tegas. Karena tadi kata kerja harus terhadap egoisme, mengutamakan kebenaran ilahi. Nah, ini karena saya ngerti kata kerja D-nya di situ. Ya. Nah, misalnya kayak nanti siapa si Ika. Nah, ini kamu harus tambahkan unsur-unsur yang tadi kamu sudah gali. Tadi always, present, Allah mengasihi, berarti itu sudah full, lengkap, penuh, ya kan? Dan sudah selesai. Allah mengasihi itu sudah selesai, nggak perlu ditanyakan lagi Allah mengasihi saya atau enggak. Selesai dan full, komplit. Tuh, always. Ya, jadi kita nggak perlu ragukan lagi. Nah, itu kamu tambahkan di situ. Tapi manusia mengasihi, manusia mau selamat itu masih berarti berjuang sekali. Tapi binasanya always. Nah, inilah bukti kasih Allah. Ya, dia mau manusia berjuang untuk hidup kekal, tapi masalah binasa, sudah
Itu pun tanpa autis. Allah sudah tahu siapa. Kita nggak tahu siapa di sini. Saya selamat, kalian binasa. Atau kalian binasa, saya selamat. Gitu. Santos ya. Jadi kalau khotbah kematian itu kayak gitu. Oke. Nah, ini tambahin structure-nya. Ada pertanyaan nggak di sini? Nah, kalau nggak ada, kalian perbaiki lagi. Ya, ini contoh-contoh. Nah, minggu depan kita exercise lagi. Ya. Jadi untuk 1 minggu ke depan, kan udah dapat contoh-contoh nih. Coba perbaiki yang punya kalian, lengkapi lagi. Paling tidak survei structure-nya selesai. Kalau ada selesai, ya bisa lanjut ke deep. Deep-nya udah selesai, baru ke eklesialnya atau crescenternya. Nah, gitu. Ya. Oke, kita berdoa dulu. Minta Krisman berdoa.